Welcome to video edukasi dari kelompok 6 tentang pendekatan analisis transaksional dalam konseling keluarga. Analisis transaksional merupakan pendekatan dalam konseling yang bertujuan untuk membantu individu terbebas dari tekanan, kecemasan, dan gangguan perilaku, serta membangun hubungan sehat dengan orang lain. Analisis transaksional adalah suatu sistem terapi yang berlandaskan teori kepribadian yang menggunakan 3 pola, tingkah laku atau perwakilan ego yang terpisah, orang tua, orang dewasa, dan anak. Menurut Eric Berne, status ego adalah suatu pola perasaan dan pengalaman yang tetap. Keadaan ego seseorang tidak tergantung umur. Struktur ego parent adult child. Dalam teori ini, kepribadian manusia terdiri atas 3 status ego: ego orang tua, ego dewasa, dan ego anak. Yang pertama, ego orang tua berisi perintah-perintah harus dan semestinya. Orang tua dalam diri kita bisa orang tua pemelihara atau orang tua pengkritik. Yang kedua, ego orang dewasa adalah pengelola data informasi. Ia adalah bagian objektif dari kepribadian, juga menjadi bagian dari kepribadian yang mengetahui apa yang sedang terjadi. Ia tidak emosional dan tidak menghakimi, tetapi menangani fakta-fakta dan kenyataan eksternal. Berdasarkan informasi yang tersedia, ego orang dewasa menghasilkan pemecahan yang paling baik bagi masalah tertentu. Yang ketiga, ego anak berisi perasaan-perasaan, dorongan-dorongan, dan tindakan-tindakan spontan. Anak yang ada dalam diri kita bisa berupa anak alamiah, profesor cilik, atau manusia yang mempunyai kapasitas untuk memilih. Dan dalam tingkat kesadaran, tentu individu dapat menjadi mandiri dalam menghadapi persoalan-persoalan hidupnya. Bagian ketiga, posisi hidup adalah keyakinan dasar tentang diri sendiri dan orang lain. Ada 4 posisi hidup yang mempengaruhi cara kita berhubungan dengan sesama. Yang pertama, I am okay, you're okay. Posisi hidup ini adalah posisi yang sehat dengan perasaan sebagai pemenang. Individu yang memiliki posisi ini akan dapat menyelesaikan masalahnya dengan konstruktif. Mereka juga memiliki harapan hidup yang realistik. Dalam posisi ini, 2 orang merasa seperti pemenang dan bisa menjalin hubungan langsung yang terbuka. Yang kedua, I am okay, you're not okay. Posisi ini dimiliki oleh individu yang merasa menjadi korban atau orang yang diperlakukan tidak baik. Biasanya mereka menyalahkan orang lain atas permasalahan yang mereka alami. Yang ketiga, I am not okay, you're okay. Posisi ini merupakan dasar naskah hidup banal individu yang memilih dirinya tidak baik. Posisi ini memiliki orang-orang depresi yang merasa tak kuasa dibanding dengan orang lain yang cenderung menarik diri atau lebih suka memenuhi keinginan orang lain ketimbang keinginan sendiri. Pada posisi ini juga individu dapat melakukan hal ekstrem seperti bunuh diri. Yang keempat, I am not okay, you're okay. Posisi ini merupakan dasar paling kuat untuk menyusun naskah hidup ficsional. Bagi individu, seluruh isi dunia dipandang tidak baik dan hidup tidak berarti, baik bagi diri sendiri dan orang lain. Posisi ini yang menyingkirkan semua harapan, yang kehilangan minat hidup dan melihat hidup sebagai hal yang tidak memiliki harapan. Konsep belayan atau stalking dan keakraban. Jadi, manusia membutuhkan belayan atau perhatian positif dari orang lain. Dalam interaksi yang sehat, belayan dapat membangun keakraban dan keseimbangan emosi. Hubungan yang akrab berlandaskan penerimaan, posisi saya oke, kamu oke di kedua belah pihak. Menurut Suryati Mulkian 2022. Tujuan dasar konseling dalam analisis transaksional adalah membantu klien dalam program kepribadian agar dapat membuat status ego berfungsi pada saat yang ditandai dengan terbuka pada pengalaman. Menghidupi setiap peristiwa. Di samping itu, klien dibantu pula dalam mengkaji keputusan yang telah dibuat dan membuat keputusan baru atas dasar kesadaran. Melalui pendekatan analisis transaksional, keluarga dapat berinteraksi lebih sehat.